Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 yang mengikuti perkuliahan manajemen bimbingan dan konseling, maka pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester dan juga beberapa hal terkait kontrak perkuliahan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mata kuliah manajemen BK itu adalah mata kuliah inti dan mata kuliah yang wajib Anda harus lulus. Saya ulangi lagi, manajemen BK itu mata kuliah inti dan bersifat wajib Anda harus lulus. Kenapa? Karena pada mata kuliah manajemen BK ini konten atau materinya adalah terkait dengan aspek-aspek keprofesian BK pada tataran pelaksanaan di sekolah. Jadi berbeda dengan mata kuliah lain yang sifatnya pengembangan keilmuan. Nah, kalau di manajemen kita langsung membahas tentang tata laksana administrasi, tata laksana manajemen, dan bagaimana tugas-tugas guru BK pada dunia persekolahan atau dunia pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi kalau Anda tidak paham tentang manajemen BK, maka saya sudah bisa memastikan bahwa nanti Anda akan mengalami kendala ketika Anda praktek di sekolah. Ya, ketika Anda nanti menjadi guru BK. Ketika Anda observasi beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah terkait BK, pasti Anda akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda supaya banyak referensi, banyak membaca hal-hal yang mendukung tentang penguasaan materi pada manajemen bimbingan dan konseling. Nah, pada awal pertemuan perkuliahan manajemen BK, saya ingin menyampaikan bahwa bobot mata kuliah manajemen BK yaitu 3 SKS. Nah, 3 SKS itu nanti pembagiannya adalah 2 SKS itu adalah pembelajaran dan 1 SKS-nya kita gunakan untuk tugas-tugas observasi jika memungkinkan, ataupun nanti penggantinya kalau semester kemarin atau kakak tingkat Anda itu mengadakan seminar bimbingan dan konseling. Nah, nanti kalau kondisi memungkinkan, bagi Anda sebagai syarat kelulusan mata kuliah manajemen BK pun harus melakukan seminar. Kalau memungkinkan mengundang peserta, kita lakukan. Tapi kalau tidak, kita akan mendesain seminar itu dalam bentuk webinar. Dan panitianya adalah semester 5. Semua dihandle oleh semester 5. Nanti sistematikanya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen BK itu membahas tentang hakikat dan makna manajemen bimbingan dan konseling. Jadi, secara komprehensif, manajemen BK itu akan membahas apa sih yang dimaksud manajemen BK, bagaimana administrasi manajemen BK, bagaimana manajemen pelaksanaan, bagaimana manajemen evaluasi, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu adalah tugas keprofesian inti yang dilakukan oleh guru BK di sekolah. Maka seperti saya sampaikan di awal tadi, Anda harus menguasai ini karena di sekolah yang dikerjakan oleh guru BK itu adalah ini, manajemen BK gitu. Jadi bagaimana membuat RPL, bagaimana berkoordinasi, bagaimana pembagian tugas, bagaimana pelaporan setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru BK, itu adalah kegiatan manajemen BK. Nah, untuk menguasai perkuliahan atau materi, maka
ada beberapa hal yang dilakukan dalam proses perkuliahan, yaitu ceramah. Ceramah itu dimaksudkan kalau daring itu saya akan menyampaikan materi dalam bentuk apapun lah nanti ya, apakah PowerPoint, apakah bentuk video dan lain-lain. Habis itu nanti mahasiswa akan diberikan topik untuk didiskusikan dan nanti dipresentasikan. Nah, yang berikutnya project based learning itu kalau masih memungkinkan nanti ada beberapa hal yang diobservasi, dibuat laporan. Tapi jika tidak nanti mungkin akan saya modifikasi dengan teknik-teknik yang relevan dengan kondisi saat ini. Nah, tugas-tugas mahasiswa pertama, secara kelompok membuat makalah sesuai dengan subtema yang dibahas pada setiap pertemuan. Jadi nanti pada setiap pertemuan seperti biasa Anda mempresentasikan tugas dan makalah yang sudah disusun. Dalam bentuk apa nanti kita lihat kondisinya, apakah memungkinkan dengan sepada atau kita mau pakai Zoom atau apa ya, kita nanti akan menyesuaikan. Yang berikutnya adalah secara kelompok melakukan analisis dan portofolio terhadap tugas melalui diskusi kelompok kecil dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, poin tugas kedua itu jika kita memungkinkan untuk melakukan observasi. Jika tidak, maka yang dianalisis nanti akan bentuk lain. Apakah yang dianalisis, apakah yang diobservasi, yang dibuat semacam pelaporan atau portofolio. Nanti kita akan mendesain. Karena kita dalam kondisi pandemi kayak gini memang harus fleksibel. Kita tidak boleh rigid. Ya kalau rigid nanti Anda susah dalam pemenuhan tugas, malah akhirnya perkuliahan jadi bermasalah, Anda tidak lulus. Maka kita nanti fleksibel dan saya sangat mengharapkan Anda berkomunikasi, berkonsultasi tentang hambatan-hambatan yang dialami selama mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, mengikuti perkuliahan aktif dalam diskusi dan merespon kegiatan di kelas. Nah, berpengalaman dari semester kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang aktif dalam hal pembelajaran daring itu tentu adalah memberikan tanggapan, memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh saya ataupun disampaikan oleh teman dan memberi masukan. Jadi responsif itu adalah kemampuan Anda memberikan tanggapan, respon terhadap apa yang menjadi bahan diskusi. Jadi bukan hanya ngisi absen. Kalau ngisi absen itu hanya sekedar daftar hadir aja gitu, belum tentu aktif. Nah, kalau Anda mau nilainya yang cukup baik, maka Anda diharapkan aktif gitu ya. Karena akan terrekod di chat dan forum diskusi itu mana-mana mahasiswa yang aktif. Yang berikutnya wajib untuk mengikuti UTS dan UAS. Nah, UAS itu kalau nggak ada kendala, kita akan melakukan seminar itu. Jika seminar itu berhasil, maka secara otomatis nilai UAS sudah bisa dipegang. Dan UTS nanti akan saya sampaikan apa yang mau di UTS-kan dan dalam bentuk apa. Evaluasinya yang saya sampaikan tadi, saya melihat juga dari keaktifan partisipasi dalam perkuliahan serta diskusi. Ya. Terus kalau kriteria evaluasi untuk tugas kelompok terdiri dari kejelasan, hasil diskusi, analisis, problem solving, dan juga presentasi laporan. Nah, nanti kalau ada tugas individu bisa menjadi tambahan adalah aspek keruntutan, kelengkapan, keterkaitan, dan juga orisinilitas. Jadi kalau tugasnya nyontek sudah pasti itu akan saya coret. Nah, tugas individu itu saya berikan tidak terjadwal. Bisa jadi nanti di pertemuan pertama di akhir perkuliahan saya kasih tugas individu. Bisa jadi nanti di pertemuan ketiga saya tidak memberikan jadwal kapan tugas individu diberikan. Yang jelas tugas individu pasti akan saya berikan dan anytime ya, kapan aja lah saya memberikan. Oke, bobot tugas individu adalah 25%, sangat tinggi gitu. Maka jangan sampai Anda terlewatkan. Berkaca dari semester kemarin, itu beberapa mahasiswa itu tugas individunya diberikan telat setelah jatah waktu yang diberikan habis,
WA, Pak, saya nggak bisa ngumpul gini-gini. Saya terima, tapi bobotnya akan sangat berkurang. Itu bisa Anda lihat di nilai akhir ujian atau nilai akhir dari mata kuliah yang ikut kemarin itu. Kalau yang nggak tepat waktu, pasti nilainya tidak akan sebagus yang tepat waktu. Maka bagaimana caranya? Silahkan menyikapi gitu ya, biar on time. Karena saya juga kan tidak memberikan secara limited waktunya itu sedikit. Saya memberikannya cukup longgar gitu. Tapi Anda kalau masih tetap berpanjang-panjang waktu, ya konsekuensinya itu seperti itu. Tugas kelompok 15%, UTS-nya 20, dan ujian akhir semester 40. Bisa Anda lihat bahwa proporsinya yang paling besar adalah UAS dan individual. Maka beberapa hal itu tolong diprioritaskan untuk dilaksanakan secara baik ya. Tugas-tugas mahasiswa seperti itu. Aturannya standar bahwa harus hadir setiap pertemuan, tidak boleh sama. Adalah 80% untuk ikut UAS. Dan toleransi keterlambatan kadang 15 menit. Kalau misalkan pakai Zoom, saya bilang Zoom-nya nanti jam 10 on time. Anda diartikan boleh mengikuti selanjutnya dan dianggap hadir adalah minimal 10-15 harus sudah join di Zoom itu. Nah, dan sebagainya. Masih wajib mengenakan baju atau kemeja yang rapi. Ketika Zoom diharapkan semuanya menggunakan pakaian yang rapi. Karena metode perkuliahan tidak akan selamanya menggunakan sepada. Bisa jadi begini, sepada sebagai absensi dan materi dilampirkan di situ, tapi untuk penjelasannya mungkin saya akan menggunakan Zoom. Ya, saya bilang fleksibel dan semuanya akan berdasarkan informasi yang saya berikan. Jadi Anda pokoknya yang penting jelas dan mengikuti, insya Allah akan mendapatkan hasil yang. Nah, sekarang materi apa sih yang materi perkuliahan kita itu terdiri dari beberapa materi ya. Materi terdiri dari beberapa topik yang sangat penting. Nanti Anda tambahkan referensinya dari apa yang sudah saya sampaikan di RPS. Terus nanti dibagi pula kelompok untuk mengerjakannya itu. Akan tetapi kelompok dan topiknya juga ada instruksi dari saya. Jadi kalau sudah ada bagi kelompoknya dan temanya ini, silahkan dibuat. Itu aja mungkin yang akan Anda lakukan dalam perkuliahan semester 5 mata kuliah manajemen BK. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik, semuanya bisa mengikuti dengan tuntas dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa mata kuliah manajemen BK pertama dari bobotnya itu cukup besar. Yang kedua, mata kuliah manajemen BK itu terkait dengan inti dari keprofesian bimbingan dan konseling di sekolah. Maka Anda wajib untuk lulus dan mengikutinya dengan baik. Yang berikutnya adalah perbanyak referensi tentang manajemen BK. Sehingga nanti kualitas tugas individu, kualitas tugas kelompok itu akan semakin baik. Itu aja untuk pertemuan pertama di mata kuliah manajemen BK. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti dengan baik, selalu diberikan kemudahan dan juga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.